Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taisya Raulia Merani. Saya mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat Stikes Wijaya Usada tingkat 1. Tugas kali ini adalah mempresentasikan sistem pencernaan tubuh pada manusia, matkul dari Anatomi Fisiologi. Sistem pencernaan dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdapat dari beberapa organ, yaitu rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Fungsi dalam pencernaan makanan adalah melunakkan makanan, mendorong sepanjang saluran cerna, mencampurnya dengan empedu dari hati dengan enzim-enzim pencernaan. Yang kedua, menyediakan makanan, air, dan elektrik yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh melalui proses pencernaan. Berikut ini adalah sistem pencernaan makanan yang terdiri dari beberapa organ. Yang pertama itu adalah mulut. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian dalam mulut dilapisi oleh selaput lendir. Pengecapan dirasakan oleh perasa yang terdapat di permukaan lidah. Pengecapan relatif sederhana, terdiri dari manis, asin, asam, dan pahit. Penciuman dirasakan oleh saraf olfaktorius di hidung dan lebih rumit, terdiri dari berbagai macam bau. Yang kedua ini adalah osafagus. Osafagus ini merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dan lambung. Pada ujung saluran esophagus setelah mulut terdapat daerah yaitu yang disebut faring. Pada faring terdapat klip yaitu epiglottis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trachea atau tenggorokan. Fungsi esophagus adalah menyalurkan makanan ke lambung agar makanan dapat berjalan sepanjang esophagus. Terdapat gerakan peristaltik sehingga makanan dapat berjalan menuju lambung. Yang ketiga ini ada lambung. Lambung merupakan sistem organ terpenting yang terletak di bagian perut, tepatnya di sebelah kiri. Dan struktur lambung terdiri dari lapisan peritoneal yang merupakan lapisan serosa, lapisan otot, lapisan longitudinal yang bersambung dengan esofagus, lapisan siklurer yang paling tebal dan terletak di bagian pilorik membentuk sphincter, lapisan oblik yang terdapat pada bagian pundus dan berjalan mulai dari oripsium kardiak membelok ke bawah melalui curvatura minor. Lapisan submukosa terdiri dari jaringan areolar yang banyak mengandung pembuluh darah atau limfe. Lapisan mukosa berbentuk rugea atau kerutan dilapisi epitelium silindris yang mengsekresi mukus. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir, asam klorida atau HCl, prekursos, pepsin, atau enzim yang memecahkan protein. Pencernaan pada lambung. 1. Terjadi gerakan pada lambung yang berfungsi mencampur makanan dengan sekret lambung yang menggosongkan makanan. Yang kedua, makanan bercampur dengan sekret lambung menjadi kime. Yang ketiga, sekresi lambung atau mukus, asam lambung, stripsin, lipase, amilase, dan protase. Yang keempat ini adalah usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkut zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta. Dinding usus melepaskan lendir yang melumasi isi usus.
dan air yang membantu melarutkan pemecahan-pemecahan makanan yang dicerna. Dinding usus juga melepaskan sejumlah kecil enzim yang mencerna protein, gula, dan lemak. Struktur usus halus terdiri dari 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kelima ini adalah usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri berfungsi membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Bakteri ini penting untuk fungsi normal dari usus. Struktur usus besar. Usus besar terdiri dari kolon ascendens atau kanan, kolon transversum, kolon descendens kiri, kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Yang keenam ini ada rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini dikosongkan karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens pun penuh dengan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Mengembangkannya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak sering terjadi, maka kali ini material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Yang ketujuh ini ada anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, buang air besar atau BAB yang merupakan fungsi utama dari anus. Rangkuman pencernaan zat makanan. Yang pertama adalah pencernaan karbohidrat, yang kedua adalah polisakarida dan disakarida, yang ketiga adalah di rongga mulut oleh enzim amilase, yang keempat adalah diusus oleh amilase pankreas, yang kelima disakarida dan monosakarida terdiri dari maltosa sama dengan glukosa, sukrosa sama dengan glukosa plus fruktosa, yang ketiga laktosa sama dengan glukosa plus galaktosa. Pencernaan lemak dan protein. Lemak sama dengan emulsi lemak sama dengan asam lemak plus gliserol. Pencernaan protein terdiri dari protein sama dengan pepton sama dengan asam amino. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.